Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana caranya aku menyapih anak aku yang pertama, si Almira, dan berhasil dalam waktu 3 hari. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian subscribe, like, dan share channel ini supaya makin berkembang dan bisa terus menghasilkan video-video yang bermanfaat untuk kalian. Jadi Almira itu aku sapi ketika dia berusia 1 tahun 4 bulan, atau kalau ditotalin semua bulannya itu 16 bulan. Dan itu namanya menyapih dini kan, karena pada idealnya menurut WHO dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia, usia yang dianjurkan untuk kita menyapih anak adalah ketika anak berusia 2 tahun. Nah, tapi sebelum kita memikirkan gimana caranya kita menyapih anak, kita harus menyiapkan beberapa persiapan dulu nih. Yang pertama, kita harus mempersiapkan mental anak. Kenapa? Karena kita akan mengubah kebiasaan anak. Apalagi menyusui itu sebuah rutinitas yang nyaman buat dia dari sejak lahir. Dan itu tuh nggak gampang kalau kita mau mengubah kebiasaan itu. Perlu kesabaran dan proses yang nggak gampang, proses yang nggak sebentar. Mesti banget pakai cara yang inovatif, yang sesuai dengan karakteristik anak kita. Dan yang paling penting adalah menyapih dengan cinta, bukan dengan keterpaksaan. Maksudnya adalah ketika kita menargetkan anak disapih di usia 2 tahun, maka kita harus sonding-sonding dulu nih ke dia dari usia dia 18 bulan. Tapi jangan sampai dia tuh kita targetkan di usia 2 tahun udah disapih, langsung tuh blek, udah berhenti gitu, nggak bisa. Kita aja deh, kita disuruh tiba-tiba dipaksa melakukan hal yang kita nggak suka, yang nggak biasa kita lakuin, mau apa enggak, nggak enak kan. Ada baiknya juga si ibu nggak lagi menawarkan minum langsung susu dari payudara kita gitu, tapi jangan juga kita nolak kalau dia lagi mau. Jadi pelan-pelan aja. Kalau si Amira pas hamil, aku tetap nyusuin dia nih ya, karena masih keluar dan aku nggak ada kontraksi apa-apa, karena mesti berhenti kalau ada kontraksi atau karena ada hal lain lah. Nah, karena aku selama kemarin 7 bulan hamil, aku belum ada apa-apa nih. Nah, terus pas aku waktunya kontrol ke bidannya nanya ke aku, Mbak Rara, si kakak masih disusuin nggak? Masih mimi asi nggak? Masih nih. Terus katanya, wah kalau bisa diajarin berhenti ya, karena nanti yang kasihan adalah adiknya nggak dapat kolostrum. Langsung teng, aku langsung berniat untuk menyapih si Almira. Jadinya aku sonding dia dari awal itu, dari awal aku tahu kalau aku mesti memberhentikan dia nyusu di aku gitu. Yang kedua adalah mempersiapkan mental si ibu. Ini penting banget, karena yang mesti kita ingat adalah kalau misalkan si ibu cemas, otomatis anak juga cemas. Karena berasa kan kayak ada ikatan. Yang terjadi adalah kalau misalkan ibu cemas, anak cemas, prosesnya itu akan jadi lama, akan jadi sulit. Karena yang namanya menyapih, kita butuh banget keteguhan hati, kesiapan mental, keikhlasan hati untuk menjauhkan anak dari payudara selama proses menyapih. Kalau si ibu belum sepenuh hati untuk menyapih buah hati, lama deh jadinya. Yang ketiga adalah cuek dengan sekitar. Karena ketika kita mulai proses menyapih, pasti bakalan ada aja nih omongan-omongan miring dari entah tetangga, entah keluarga, entah orang terdekat, pasti ada aja kan nih. Kan anaknya belum cukup umur untuk disapi, kasihan. Ih, kok udah lewat dari 2 tahun baru mau disapi sih? Kan susah jadinya. Jujur waktu kemarin Almira belum disapi nih, itu ada aja omongan-omongan dari yang lain. Kayak misalkan, ih, bukannya kalau hamil itu nggak boleh menyusui ya? Kan bakalan bla 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 bla. Terus reaksi aku hehehehe, dan aku jelasin apa yang aku rasain gitu. Terus aku bilang kan, boleh kok, kata bidanku. Waktu awal kan bidan aku masih ngebolehin waktu awal-awal tuh, selama nggak ada kontraksi pokoknya boleh. Nah, tapi karena udah mau mendekati lahiran, makanya aku disuruh stop
karena takutnya kolostrum itu kan ASI pertama yang keluar, yang bagus banget untuk si bayi, yang warnanya kuning itu kolostrum. Nah kalau misalkan si kakak masih mimi, masih ASI, nanti bakalan ke sedot sama si kakak, ada yang nggak kebagian. Makanya kemarin ketika aku udah hamil tua, aku dianjurkan untuk berhenti menyusui si kakak. Jadi kita mesti pasang apa ya namanya, pasang kuping aja, dengerin omongan-omongan orang, dan kita tanggepin biasa aja, nggak usah malah dibawa beban, nggak usah malah dibawa pikiran, nggak usah ditargetin kapan anak harus sukses di sapi, nggak usah juga ngemaksain untuk segera menyapih cuman karena temen yang sepantarannya itu udah disapih kayak gitu. Udah banyak nih yang lepas dari payudara si ibu. Itu tuh teman-teman kamu udah pada berhasil disapih, masa kamu masih nyusu? Jangan kayak gitu. Jangan disamain anak kita sama anak orang. Jangankan anak kita sama anak orang, anak pertama sama anak kedua aja yang sama-sama dari rahim kita aja bakalan beda prosesnya, cuy. Ya kali semua orang sama. Terus jangan sampai juga kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang negatif. Kalau kakak masih mimi, nanti kakak nggak ada yang nemenin loh, ih masa masih mimi gitu, kayak gitu jangan, nggak boleh ya. Dan yang keempat adalah jangan pakai jalan pintas. Pernah gak sih dari jauh-jauh hari, bahkan dari kita sebelum nikah, aku tuh udah dari sebelum nikah udah sering banget dengar yang namanya anakku disapihnya tuh dengan cara diolesin balsem. Itu aku udah sering banget dengar kayak gitu, kayak udah kedoktrin gitu kan. Nah makanya dari aku udah punya anak, aku udah mikirin gimana aku menyapih anak nanti gak pakai dengan cara-cara yang kayak gitu, dengan cara-cara bohong. Aku gak pengen kayak gitu kan. Aku pengen bener-bener jujur kalau misalkan dia memang harus lepas dari ASI gitu. Kan ada aja tuh orang-orang tuh kebanyakan ngolesin puting pakai jamu yang pahit tuh biar anaknya nggak pengen susu lagi, atau juga dicoret-coret pakai lipstick yang warna merah biar kelihatannya serem atau apalah itu segala macam. Itu pasti ada yang ngelakuin kayak gitu. Terus atau juga dititipin ke orang, itu malah jangan. Kalau udah waktunya sebenarnya anak bakalan lepas sendiri sih seiring berjalannya waktu. Jadi kita mesti sabar aja, sabar ketika dalam proses menyapih ini. Atau sebenarnya ada cara paling ampuh, yaitu hamil lagi kayak aku kemarin. Cuman aku memang menyapihnya makanya menyapih dini karena ketika si kakak umur 9 bulan aku udah hamil anak kedua gitu. Jadi makanya kenapa jarak lahir mereka berdua itu 18 bulan. Tapi selama kehamilan kalian baik-baik aja, nggak ada kontraksi, nggak ada apalah segala macem, itu nggak apa-apa, susuin aja terus selama masih keluar ya, susuin aja terus kayak aku kemarin. Cuman kalau memang sudah mau mendekati akhir, udah mau mendekati hamil tua, udah mau lahiran, sebaiknya dihentikan. Tapi ada juga yang emang benar-benar payudaranya itu selalu isi ASI full. Kalau misalkan dikit-dikit bengkak karena emang saking dersnya itu saking banyaknya produksi ASI, jadinya jalan pintasnya itu beresiko. Resikonya gimana? Si ibu bakalan mengalami mastitis alias pembengkakan payudara akibat penghentian aliran ASI secara tiba-tiba. Itu yang serem sih. Nah, setelah keempat cara itu udah dilakuin, baru deh nih kita ngerancang gimana caranya kita nyapih si anak. Yang pertama, kita mesti ngelakuin secara perlahan dan juga bertahap. Nah, aku ngasih tahu ke Almira sounding itu kan aku berhasil dalam 3 hari nih. Aku ngasih tahu pelan-pelan ke Almira,
sekitar umur 16 bulan itu Amira itu udah termasuk anak yang udah bisa paham apa yang dikasih tauin sama orang tuanya gitu kan. Jadi aku ngasih tahu ke Amira, kakak, adek sebentar lagi lahir, nanti yang Mimi ASI adek ya, kakak Mimi susu kotak aja ya. Terus iya, kalau Amira kan orangnya iya aja, tapi iya yang dia tuh lama-lama dilakuin memang. Dan ketika aku ngomong kayak gitu, Amira nggak langsung berhenti, yang kayak misalkan durasi nyusunya sehari bisa 5 kali misalkan ya. Jadi lama-lama jadi kayak 3 kali dalam sehari, dan lama-lama pun akhirnya dia bisa terbiasa nggak mimi sama kita. Mesti konsisten deh, pokoknya prinsipnya itu kita jangan menawarkan, kita ngasihnya kalau memang dia minta gitu, mau mimi baru kita kasih kayak gitu. Jangan nawarin mau mimi enggak. Penting juga kita kalau misalkan emang pengen ngasih mimi itu ngasihnya di siang hari ketika anak lagi tidur siang, dibandingkan si anak tidur malam. Kenapa? Karena anak cenderung bisa lebih dikontrol ketika tidur di siang hari. Siangnya dikasih mimi nggak apa-apa, malamnya tuh kita belajar nyapihin dia kayak gitu. Terus kita mesti mengalihkan perhatian si anak. Ini tuh benar-benar butuh skill banget ya dari si ibu. Bisa juga kalau misalkan lagi mau tidur nih, kita ngebacain dongeng atau cerita-cerita hari ini ngapain aja. Pokoknya kita mengalihkan perhatian si anak untuk gimana caranya supaya nggak mimi ASI. Bisa juga kita ganti ASI dengan air putih atau dengan jus buah, kan udah boleh lah ya kan kita udah melewati empasi kan 6 bulan. Atau bisa juga kita ganti jadi minum di botol pakai sedotan. Pokoknya semenarik mungkin, seinovatif mungkin, supaya menarik perhatian si anak untuk mengalihkan dia dari ASI. Nah, di tahap ini juga kita bisa mengenalkan susu formula atau susu kotak itu. Caranya yang lain adalah peran si papa, peran ayah, peran baba, peran apalah itu panggilan kalian. Anak bisa aja nih minta nyusu sama si emaknya, karena emak berada di sisinya dia banget kan. Nah, karena kebiasaan anak ada di kita, makanya dia mau nyusu. Kalau misalkan anak ada di bapaknya, otomatis berkurang lah tuh intensitas dia minta miminya. Nah, bisa juga tuh yang mendongeng sebelum tidur bisa juga dilakukan sama si papa gitu, sama bapaknya bisa, karena untuk mengurangi rutinitas. Tapi yang jelas banget ini jangan sampai kita bener-bener dipisahkan antara anak sama ibunya ketika lagi proses menyapih, kayak misalkan dititipin ke orang tua gitu, jangan. Terus yang paling penting adalah kita harus memperhatikan kondisi si anak. Kalau misalkan si anak kelihatan banget belum siap untuk disapih, itu bener-bener jangan dipaksa. Jadi makanya kenapa kemarin si Almira itu bisa berhasil 3 hari, karena di hari pertama itu memang agak drama, meskipun udah disonding-sonding agak drama. Pas malamnya itu, siangnya masih aku mimiin. Nah, malamnya itu waktunya tugasnya papa nih, papa yang misalkan yang biasanya dia mimi mesti ngempeng dulu baru bisa bobo, kita alihkan ke digendong sama papa, digendong. Jadi benar-benar dia malam-malam tuh tidur mimi susu dulu, susu kotak, baru dia digendong sama si papa kayak gitu, baru dia tertidur. Dan itu dilakukan secara berulang dan tetap kita sounding juga ke anak, baru deh dia bisa terbiasa. Udah setelah itu dia udah nggak benar-benar gak minta mimi ASI si Almira. Sampai sekarang, sampai si kakak udah hari ini, alhamdulillah hari ini pas banget kakak 2 tahun. Dia yang seharusnya menyapih ideal nih, harusnya hari ini kelar gitu, tapi dia udah bisa melewati itu di usia setahun 4 bulan. Masya Allah, kakak hebat banget. Kerjasama, pokoknya intinya mesti kerjasama tim antara mama, anak, dan juga papa, dan juga lingkungan sekitar, mesti kerjasama.
Oke, sekian sharing dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian para ibu-ibu yang mau menyapih anaknya. Semangat, bersabar, dan bismillah, semoga bisa.